Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Para iblis kota hantu mendapati banyak keanehan di markas mereka. Seperti apa? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Gong kecil itu terus melayang keluar beranda. Sesaat kemudian, terdengar suara kuda meringkik dan jatuhnya sesosok tubuh ke tanah. Apa yang terjadi? Gong yang tidak mengenai Singki Lalit tadi menderu menghantam kuda tunggangan Ratongga. Binatang ini meringkik kesakitan ketika Gong memukul keras bagian lehernya, lalu lari setelah membantingkan tubuh Ratongga ke tanah. Dalam keadaan luka parah akibat tendangan Sultan Maut, Ratongga hanya mampu merangkak menaiki tangga beranda rumah besar. Tak ada seorang pun yang menolongnya, termasuk Tembesi atau Wirakula maupun Rangga. Dari balik tirai merah yang tergantung di belakang kursi besar, tiba-tiba keluar beberapa sosok tubuh. Yang pertama adalah seorang anak lelaki berusia hampir 11 tahun. "Singkil," bisik Rangga. "Anak lelaki itu tadi ternyata adalah Handaka, putra nelayan tua Arga Kumbara yang dibunuh oleh Singkil Lalit beberapa bulan silam." Di belakang Handaka melangkah terbungkuk-bungkuk seorang kakek berambut putih panjang aut-autan berpakaian compang-camping. Di tangan kanannya ada sebuah batok kelapa, sedang di tangan kiri memegang tongkat kayu. Orang tua ini bukan lain adalah pengemis sakti Batok Tongkat yang dulu telah menyelamatkan Handaka di Teluk Cikandang sewaktu Singkil Lalit dan komplotannya mengganas di desa ayahnya, merampok, menculik, dan membunuh. Di sebelah belakang si kakek mengikuti seorang pemuda berpakaian putih bertampang cakap. Dia adalah Indrajit, murid pewaris perguruan silat Lang Putih. Bagaimana pemuda ini kini berada di tempat itu? Seperti dituturkan sebelumnya, ketika Datuk Hijau, Gitasula, Sultan Maut, Piranti, dan Indrajit menyusun rencana untuk menyerbu kota hantu dan berkumpul di sebuah pondok di lembah Cilendak, karena rahasia penggempuran dibocorkan oleh Sirat Gambir, maka orang-orang itu diserbu lebih dulu oleh Singkil Lalit dan kawan-kawannya. Dalam perkelahian melawan Tembesi, Indrajit kalah dan hampir menemui kematian dihantam bola besi berduri kalau saja tidak muncul seorang penolong aneh. Penolong yang tak dikenal ini kemudian melarikan pemuda itu tanpa dapat dikejar oleh Singkil Lalit dan kawan-kawannya. Tuan penolong si pemuda ternyata bukan lain adalah si kakek pengemis yang sebelumnya juga telah menyelamatkan Handaka. Orang terakhir yang melangkah keluar dari balik tirai juga seorang pemuda yang berpakaian serba putih, berambut gondrong, kepalanya diikat dengan sehelai kain putih. Laganya cengat-cengir enak-enak saja, malah sambil bersiul-siul kecil cengengesan. Wirakula, Rangga, terlebih lagi Singkil Lalit tampak melengak ketika melihat tampang pemuda ini. Wirakula cepat membisiki, "Singkil, pemuda paling belakang itu, bukankah dia yang sebelumnya menghadang kita di luar kota? Yang melemparkan bungkusan berisi kepala Puranda, si kepala pengawal." "Pendekar kapak maut naga geni 212, desas Singkil Lalit dengan bibir bergetar, kedua tangannya terkepal. Sebenarnya, bagaimanakah sampai orang-orang itu muncul di sana
Dan bagaimana terjadinya pesta aneh, pesta perkawinan Pinta Manik dengan orang hutan betina itu? Berdirinya kota hantu dan munculnya 6 manusia iblis di bawah pimpinan Singki Lalit yang menebar keganasan berupa maut, perampokan, penculikan, dan perbudakan itu telah sampai ke telinga para tokoh silat di daerah timur. Mereka siap menyusun rencana penumpasan, tapi tentunya dengan menghubungi para tokoh silat di barat. Sebelum orang-orang di timur melangkah lebih jauh, mereka mendengar bahwa sudah ada kelompok di barat yang akan mengadakan penyerbuan ke kota hantu, yakni kelompok tokoh silat golongan putih di bawah pimpinan Datuk Hijau dan Sultan Maut. Karena hal itu sudah ditangani, maka orang-orang di timur memutuskan untuk tidak bertindak lebih jauh dan melihat bagaimana perkembangan setelah para tokoh di Jawa Barat turun tangan. Untuk menyirap dan mengamati suasana, orang-orang di timur sepakat menugaskan Pendekar 212 Wiro Sableng untuk pergi ke Jawa Barat. Seperti apa yang terjadi, ternyata tokoh-tokoh di Jawa Barat mengalami kegagalan jauh sebelum penyerbuan ke kota hantu dilakukan. Malah Datuk Hijau menemui kematian, Sultan Maut dan Piranti tertawan. Kita Sula juga menemui ajal. Menghadapi keadaannya demikian gawat, Wiro tidak kembali ke timur guna memberikan laporan, tetapi mengambil keputusan untuk menyambangi seorang tokoh silat golongan putih. Orang ini bukan lain adalah pengemis batok tongkat. Di sana, dia menemui pula Handaka yang belum lama diselamatkan oleh si kakek dan juga Indrajit. Orang-orang itu mengadakan perundingan. "Turut mauku," kata pengemis batok tongkat. "Aku ingin menunggu sampai beberapa tahun lagi sampai muridku Handaka ini memiliki kepandaian yang bisa diandalkan untuk ikut menghancurkan iblis-iblis kota hantu. Tapi memang kejahatan tak boleh dibiarkan lama menunggu. Kita harus menghancurkan manusia-manusia iblis itu secepatnya." "Apa kita bertiga sanggup melakukannya?" tanya Indrajit. Lalu buru-buru menyusuli ucapannya tadi dengan kalimat, "Maaf, saya tidak bermaksud memandang rendah kepandaianmu, Kek, dan juga sahabat muda Wiro Sableng. Nama besar kalian cukup menjadi jaminan. Yang aku tak mau kalau terjadi apa-apa dengan kalian. Ingat, kematian Datuk Hijau, Paman Gita Sula dan ketuaku sendiri." Mendengar ucapan itu, pengemis batok tongkat tersenyum dan mendaham beberapa kali. "Terima kasih, kau yang mudah memperhatikan keselamatan kita semua," katanya. "Jika apa yang kudengar benar, menurut hematku, Wiro Sableng sendiri akan mampu menghajar orang-orang itu. Hanya memang kali ini kita bukan saja menghadapi iblis-iblis ganas, tapi juga sekaligus licik. Di samping itu, aku yang tua ini tak ingin melihat semua orang di kota hantu itu menemui kematian. Sebagian besar dari mereka jelas budak-budak yang tak berdaya. Dengan kata lain, kita harus menyusun siasat." "Betul," kata Indrajit. "Mengintai kelengahan mereka." "Bagaimana pendapatmu, Wiro?" tanya si kakek. Murid Sinto Gendeng garuk-garuk kepalanya. "Aku hanya menurut apa mau kalian berdua. Hanya saja kalau kalian setuju, aku ada rencana. Kudengar iblis-iblis kota hantu itu masih berada di lembah Cilendak. Dalam waktu singkat akan segera kembali ke kota hantu. Nah, sebelum mereka kembali, kita harus sudah siap menyambut." Lalu Wiro Sableng menerangkan rencananya. Setelah mendengar rencana Wiro itu, Indrajit dan si kakek, apalagi Handaka, tak dapat menahan tawa. Mereka tertawa terpingkal-pingkal. "Wiro, kudengar gurumu si Sinto Gendeng itu edan otaknya. Ternyata kau lebih edan. Rencanamu benar-benar sableng, tapi masuk akal dan pantas untuk dilakukan. Kita berangkat sekarang juga." Si kakek lalu ambil batok kelapa dan tongkat kayunya. Sebelum meninggalkan tempat kediamannya, pengemis tua itu lebih dulu menangkap seekor orang hutan betina. Baru mereka menuju kota hantu dengan menunggang kuda.
Menerobos masuk ke kota hantu bagi orang-orang seperti Wiro atau pengemis batok tongkat bukan hal yang sukar. Namun, sesuai dengan rencana, mereka harus memberitahu masuk kedatangan mereka pada seluruh penghuni kota hantu yang ada. Dan karena waktu hanya sedikit, maka hal itu harus dilakukan cepat. Maka, kepala pengawal kota hantu yang bernama Puranda segera dipanggil datang ke pintu gerbang utama. Puranda, seorang lelaki berbadan tegap, punya tenaga luar laksana badak dan tenaga dalam yang cukup dapat diandalkan. Ia mendapat latihan langsung dari Singkil Alit selama beberapa bulan sebelum diangkat jadi kepala pengawal kepercayaan. Karena mendapat kepercayaan demikian rupa serta jasa yang cukup besar, Puranda menjadi pongah. Beberapa kali tindakan keganasannya melebihi pimpinannya sendiri. Begitu berhadapan dengan para pendatang itu, kepala pengawal ini segera saja menunjukkan sikap sombong dan ganasnya. Seperti apa keponghaan Puranda? Puranda seorang lelaki muda berbadan tegap, punya tenaga luar laksana badak dan tenaga dalam yang cukup dapat diandalkan. Dia mendapat latihan langsung dari Singkil Alit selama beberapa bulan sebelum diangkat jadi kepala pengawal kepercayaan. Karena mendapat kepercayaan demikian rupa serta jasa yang cukup besar, Puranda menjadi pongah. Beberapa kali tindakan keganasannya melebihi pimpinannya sendiri. Begitu berhadapan dengan para pendatang itu, kepala pengawal ini segera saja menunjukkan sikap sombong dan ganasnya. "Kalian minta mati, berani datang ke kota hantu, membuat aku membuang waktu untuk menemui kalian," bentak Puranda. Sesaat dia melirik pada orang hutan yang ada di atas kuda tunggangan Indrajit. Sobat," saut Wiro. "Kejahatan yang dilakukan pimpinan kalian sudah selangit tembus. Kami tahu kau dan yang lain-lain ikut melakukan itu hanya karena terpaksa di bawah ancaman. Saat ini sudah waktunya kezaliman pimpin kalian diakhiri. Kami akan meringkus mereka, membunuh bila mereka melawan. Kami tidak minta bantuan banyak pada kalian yang ada di sini. Hanya lakukan saja apa yang kami minta." "Kau pasti gila," sentak Puranda. Dia berpaling pada dua pengawal pintu gerbang. Seraya bertindak masuk kembali, dia berkata, "Bunuh pemuda gila itu, semuanya!" Maka dua pengawal bersenjata golok besar segera melompat ke hadapan Wiro. "Ya!" Puranda yang tidak memandang sebelah mata pada Wiro dan kawan-kawannya menjadi terkejut dan membalik sewaktu didengarnya dua jeritan keras dan pengawal yang tadi disuruhnya membunuh Wiro terpelanting terkapar di tanah dengan dada remuk. Darah mengalir dari mulut masing-masing. "Bagaimana?" tanya Wiro. "Kalian ikut kami menumpas manusia-manusia iblis itu atau minta ditumpas?" "Bangsat rendah, kau mengandalkan kepandaian apa berani bicara seperti itu?" teriak Puranda marah. Dari atas punggung kudanya, tubuhnya laksana terbang. "Ya!" Tubuhnya meluncur ke kening Wiro Sableng. Serangannya mengeluarkan angin keras. Manusia tolol, diberi madu minta racun. Pengemis batok tongkat merutuk. Dia memberi isyarat pada Wiro. Murid Sinto gendeng ini segera rundukkan kepala dan ulurkan tangan. Begitu cepatnya gerakan Wiro hingga kepala pengawal kota hantu itu tidak percaya kalau pergelangan kaki kanannya sudah berada dalam cekalan kedua tangan lawan. Puranda coba sentakan kakinya untuk melepas cekalan. Bersama dengan itu, kepala tangannya dihantamkan ke depan untuk menggebuk kuda tunggangan Wiro. Namun semua yang dilakukan kepala pengawal itu gagal karena dengan sangat cepat Wiro memutir pergelangan kakinya. Di lain saat,
Puranda merasakan tubuhnya diayunkan ke bawah. Dia berusaha jungkir balik menghindari kejatuhan, malah akibatnya jadi parah. Bukan saja tubuhnya terbanting keras ke tanah, tangan kirinya pun remuk di bagian siku. Kepala pengawal ini cepat berdiri, walau di wajahnya jelas kelihatan dia menanggung rasa sakit yang amat sangat. Saat itu, Wiro sudah melompat turun dari kuda. Puranda langsung menyerbunya. Entah kapan kepala pengawal ini menggerakkan tangan, tahu-tahu dia sudah menggenggam sebilah golok yang ujung berbentuk segitiga. 6 pengawal pintu gerbang yang ada di tempat itu segera pula mengunus senjata masing-masing. "Indrajit, kau uruslah mereka, aku masih letih," kata pengemis batok tongkat. Indrajit turun dari kudanya. "Aku tahu kalian berenam adalah pemuda baik-baik, menjadi pengawal kota iblis karena dipaksa. Jika kalian mau bertobat dan bergabung dengan kami, pasti akan mendapat pengampunan." 6 pengawal kota hantu sana menyeringai. Mereka sama sekali tidak tahu berhadapan dengan siapa. Salah seorang di antara mereka maju menuding. "Kau boleh pidato panjang pendek, yang kami tahu siapa berani datang ke kota hantu, apalagi berani membuat kacau, berarti harus menyerahkan jantungnya." "Indrajit, mereka sama saja dengan pimpinan mereka, lekas gebuk mereka," kata pengemis batok tongkat tak sabaran. Keenam pengawal itu tiba-tiba memencar. 3 menyerang Indrajit, 3 lagi menyerbu ke arah kakek. Benar-benar tak tahu diri, makan tongkatku ini." Tempat turun dari kudanya, pengemis itu sambut serangan 3 lawan dengan tongkat kayu. 2 pengawal yang kena gebuk langsung melintir kesakitan. Yang satu menjerit sambil tekap daun telinga sebelah kirinya yang robek ditusuk ujung tongkat. Satunya lagi menggeliat-geliat di tanah, pegangin perut yang bolong. Pengawal ketiga terkapar di tanah. Keningnya nampak remuk oleh hantaman batok kelapa si kakek. 3 pengawal yang menyerbu Indrajit mengalami hal yang sama. Dengan tangan kosong, pemuda ini menghantam mereka satu persatu hingga terkapar di tanah. Ada yang tulang iganya remuk, ada yang hancur mulutnya dihantam jotosan, dan yang ketiga tersandar di dinding pintu gerbang dengan lidah mencelet. Jotosan tangan kiri Indrajit meremukan tulang lehernya. Sementara itu, perkelahian antara Puranda dan Wiro Sableng berjalan berat sebelah. Apapun kepandaian yang dimiliki kepala pengawal itu, dia bukanlah tandingan murid Sinto Gendeng. Setelah menghajar sampai babak belur, Wiro hentikan serangannya dan berkata, "Nah, kau yang minta racun, kau sendiri merasakan pahitnya. Sekarang, apa kau masih tak mau bergabung dengan kami?" Kepala pengawal itu meludah. Ludahnya bercampur darah. Dengan golok yang masih tergenggam di tangan kanannya, dia kembali menyerang Wiro. Kau sengaja mencari nasib jelek, kawan," kata pendekar 212. Tangan kalanya memukul ke atas. Puranda terpekik. Tulang kanannya patah, goloknya mental. Senjata ini cepat disambut oleh Wiro. Begitu hulu golok tercekal, Wiro babatkan ke leher Puranda. Darahnya pun mancur. "Sahabat Wiro, aku tak suka dengan caramu itu. Kita sama saja buasnya dengan iblis-iblis kota hantu ini," kata Indrajit ketika dia melihat Wiro menjabak rambut Puranda dan menenteng potongan kepala orang itu. Wiro melompat ke atas kuda. "Aku juga tak suka hal ini, Indrajit," sautnya. "Tapi sesekali kita harus melakukan hal seperti ini untuk membuka mata mereka. Kita tak punya waktu banyak. Kita tidak mau jadi urusan jadi bertele-tele dan menghadapi ratusan orang dalam kota ini. Jika mereka melihat aku membawa kepala pimpinan pengawal, mereka akan berpikir 2 kali sebelum menyerang kita." Pengemis batok tongkat tepuk-tepuk bahu Indrajit seraya berkata, "Anak muda, ini satu pengalaman baru bagimu. Terkadang hidup di dunia ini tak bisa dihadapi dengan kejujuran dan welas asih melulu. Pada saatnya kau akan mengerti apa yang dikatakan sahabatmu itu. Kita tak punya waktu lama. Mari masuk ke dalam." Kota hantu gempar ketika orang-orang itu menerobos masuk.
terlebih menyaksikan kepala Puranda yang ditenteng Wiro Sableng. Puluhan pengawal segera mengurung, tapi tak ada yang berani bergerak. Wiro angkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Gerangan, apa alasan Wiro Sableng alias Pendekar 212 Naga-Geni mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.